Barang siapa yang mengucapkan, siapa yang mengamalkan sehari 100 kali, digugurkan dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyak. Tanpa istighfar, tanpa tobat kepada Allah, kalau kita membaca sehari 100 kali, digugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih lautan yang ada di dunia. Riwayat lain mengatakan, siapa yang membaca pagi 100, petang hari 100, diampuni dosanya sekalipun lebih banyak dari buih di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan yang mulia ini, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut beberapa riwayat terjadi pada malam 27 Rajab. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj itu ada dua perkara. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan mukjizat yang diberikan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mukjizat itu diharapkan orang-orang yang belum percaya Islam, belum percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi percaya dan masuk ke dalam agama Islam. Dan pula tujuan mukjizat itu agar orang-orang yang sudah Islam, sudah beriman, menjadi bertambah kuat iman dan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertambah kecintaannya dan kerinduannya kepada junjungannya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan yang pertama dari Isra Mi'raj. Adapun tujuan yang kedua dari Isra Mi'raj itu adalah agar kita mengambil pelajaran, mengambil pedoman terhadap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu penuh dengan tuntunan, penuh dengan pedoman, yang apabila kita gunakan pedoman itu dalam menempuh kehidupan ini, maka kita bisa bertemu dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi setiap peristiwa, setiap kejadian di dalam Isra dan Mi'raj itu mengandung dua hal tersebut. Satu mukjizat, yang kedua pelajaran kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan
yang telah menjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mendengar. Nah, ayat ini mengandung dua hal. Pertama, ayat ini mengandung mukjizat Allah yang diberikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, di mana dalam waktu yang sangat singkat beliau dijalankan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu hitungan menit. Padahal jarak tempuh yang biasa 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau memakai kendaraan pada waktu itu. Nah, ini satu mukjizat, sesuatu yang di luar akal manusia, di luar ilmu manusia, di luar kemampuan manusia. Dari Mekah ke Palestina dalam waktu beberapa menit, bahkan ada yang mengatakan beberapa detik. Yang sampai sekarang teknologi secanggih apapun belum mampu untuk menyaingi kecepatan kendaraan yang bernama Burak. Ini satu mukjizat yang diharapkan dengan ini orang-orang yang selama ini kafir menjadi percaya kepada Allah, yang selama ini sudah beriman tambah keimanannya kepada Allah. Ayat ini mengandung mukjizat yang disampaikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, kandungan ayat ini adalah pelajaran kepada kita. Subhanalladzi, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Allah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih untuk dirinya. Allah mensucikan dirinya. Maha Suci Allah dari kelemahan, Maha Suci Allah dari tidak menepati janji, Maha Suci Allah daripada berbohong, Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertasbih mensucikan diri. Kalau Allah itu sudah bertasbih untuk dirinya, maka kita selaku makhluk Allah, selaku manusia, kita dituntut untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbihuhu, bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang bertasbih. Banyak kelebihan, keuntungan, fadilat, faidah yang didapat kalau kita mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang disampaikan Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Muttafaq alaih. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, bentuk tasbih terhadap Allah. Siapa yang mengamalkan membaca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, digugurkan dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyak. Nah, ini pelajaran kepada kita yang diambil dari kalimat subhanalladzi asra bi abdi. Tanpa istighfar, tanpa taubat kepada Allah, kalau kita membaca sehari 100 kali subhanallah wa bihamdi, digugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih lautan yang ada di dunia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, riwayat lain mengatakan, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi pagi 100, petang hari 100, diampuni dosanya sekalipun lebih banyak dari buih di lautan. Berarti ini 200 sehari. Pagi 100, malam 100.
itu diampuni dosa walaupun lebih banyak dosa kita daripada buih di lautan. Kalau kita baca 100 sehari, dosa kita diampuni Allah seumpama sebilangan buih yang ada di lautan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan Allah subhanalladzi asra itu, agar kita selalu mensucikan Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Karena bukan hanya manusia, seluruh makhluk, pohon, binatang, batu, gunung, tanah, semuanya bertasbih kepada Allah. Tinggal manusia. Padahal binatang tidak diperintahkan Allah untuk bertasbih. Pohon tidak diperintah Allah untuk bertasbih. Batu tidak diperintah Allah bertasbih. Tetapi mereka selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia, kita yang diperintah Allah bertasbih, diperintah Allah mengucap subhanallah wa bihamdi, tergantung hidayah dan taufik yang diberikan Allah kepada kita. Apabila kita mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah, maka membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari itu rasanya sesuatu yang sangat mudah, yang sangat inti. Tetapi kalau kita belum dapat hidayah, taufik dari Allah, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari merupakan sesuatu yang sangat berat, yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril fafaraja sadri, thumma ghasalahu bima'i Zamzam, thumma jaa'a bitashtin min dhahab mumtali'in hikmatan wa imana fa afradahu fi sadri, thumma adbaqahu." Ila akhir hadis. Yang artinya dibuka atap rumahmu, tiba-tiba turun Jibril alaihi salam. Maka Jibril membelah dada, lalu mencuci hatiku dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril datang membawa bejana dari emas yang penuh dengan ilmu dan iman. Maka dia masukkan ke dalam hatiku, kemudian dadaku ditutup kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini suatu mukjizat dan taklim pelajaran. Mukjizat bahwa kejadian ini ma'ajaza anhul basar, yang mana manusia tidak akan mampu membelah dada seseorang tanpa luka, tanpa darah, tanpa sakit, tanpa bius. Ini mukjizat. Mukjizat. Dikeluarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan Zam-Zam agar dibersihkan dari segala kotoran-kotoran hati. Setelah bersih, dituangkan ilmu dan iman, kemudian dimasukkan lagi, ditutup kembali. Ini sebenarnya sebagai pelajaran. Rasulullah itu tidak perlu demikian. Beliau nur min nur, beliau dari cahaya, tidak ada yang kotor dari diri beliau. Tetapi beliau ini qudwah linnas, ikutan manusia. Bagaimana manusia ingin menghadap Allah, Rasulullah uswah contohnya. Beliau hanya contoh. Ingin menghadap Allah, dibersihkan hatinya, dibersihkan dirinya, dihiasi dengan ilmu dan iman. Baru beliau terbang dengan burak menghadap dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin menghadap Allah, kita ingin beribadah kepada Allah, apa yang kita lakukan sebelumnya? Tahliyah, bersihkan diri dari segala dosa. Kemudian tahliyah, perhiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Niscaya apa yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan, ini Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Sebelum beliau berangkat menuju Allah, dibersihkan, diperhiasi, diterbangkan, diterima dengan kemuliaan di sisi Allah. Kalau ingin ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita,
tasbih, zikir kita, kalau ingin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita mestinya bersihkan diri, perhiasi diri, beramallah kepada Allah. Allah pasti akan menerima dengan sebaik-baiknya amal yang kita persembahkan untuknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menulis dalam Ihya Ulumuddin, dari apa mesti kita bersihkan diri kita? Dari apa kita bersihkan hati kita agar ibadah yang kita lakukan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata beliau, bersihkan hati daripada iradatil hayatid dunya. Bersihkan hati dari menghendaki kehidupan. Bersihkan hati dari menghendaki harta benda dunia. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita sembahyang. Dengan sembahyang ini kita berharap jadi orang kaya. Kita berzikir. Dengan berzikir kita berharap bahwa kita akan diberi kedudukan yang terhormat di dunia. Kita membaca surah Waqiah. Dengan surah Waqiah kita berharap dapat harta yang melimpah ruah. Baca surah Waqiah. Apa yang kita baca itu tidak akan bisa menembus sampai langit yang kedua. Di langit kedua itu ada malaikat yang berjaga, yang spesial tugasnya menghadang amal ibadah manusia yang tujuannya ingin mendapatkan sesuatu daripada dunia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan, kita sembahyang. Dengan sembahyang mudahan rezekiku murah. Dengan baca dalail, mudahan aku dapat rezeki yang banyak hari ini. Bacaan kita itu hanya sampai langit kedua, ditolak oleh malaikat. Ini ditulis hadis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Setiap beribadah kita mesti karena Allah dan ingin balasannya di akhirat kelak. Itu yang dinamakan ikhlas bil amal wa ikhlas bi talabil ajr. Beramal karena Allah dan mengharapkan balasan di akhirat kelak, itu baru ikhlas. Kalau kita beramal karena Allah tapi harapan mendapatkan kekayaan dunia, sampai langit kedua ditolak oleh malaikat, tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati kita bersihkan sebelum beramal dari menghendaki balasan di dalam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali menyebutkan, bersihkan hati sebelum beribadah itu dari sifat kibir, sifat kesombongan. Selama ini kita merasa diri mulia, selama ini diri kita merasa bersih, selama ini kita merasa diri kita ini takwa kepada Allah, selama ini kita merasa punya sifat-sifat kebesaran, lalu kita beribadah kepada Allah, lalu kita baca Quran, bacaan Quran kita, ibadah kita hanya sampai di langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ada malaikat penjaga amal yang ditugaskan khusus untuk menolak amal-amal manusia yang punya sifat sombong di dalam hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan, bersihkan pula hati dari sifat ujub. Ujub, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi tidak merasa bahwa itu merupakan anugerah Allah. Baca Quran, dia merasa bahwa baca Quran itu merupakan kemampuan dirinya. Dia sembahyang, dia merasa itu kemampuan dirinya, lupa bahwa itu anugerah Allah. Maka ibadah seperti ini hanya sampai di langit yang keempat, kemudian ditolak oleh malaikat. Langit keempat ada malaikat penjaga amal khusus untuk menolak amal-amal orang yang ujub dengan amal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, al-hasad, dengki. Diri kita dibersihkan dari dengki. Kada nyaman melihat orang nyaman, kada nyaman melihat kawan nyaman, kada nyaman melihat tetangga nyaman, dan ingin agar nyaman tetangga itu hilang. Ini hasad dengki.
Orang yang dengki ini kalau tidak tobat, dia sembahyang, dia baca Quran, dia baca zikir, amalnya hanya sampai di langit yang keempat, tidak akan bisa tembus ke langit yang kelima. Di langit yang kelima ini ada malaikat yang ditugasi khusus untuk menolak amal orang yang dalam hatinya ada dengki kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada murrahmah, tiada kasih sayang. Orang dapat musibah, dalam hatinya tidak ada tersentuh. Ada orang kemalingan, ada tetangga kebakaran, ada tetangga kehilangan, ada tetangga yang lagi keluarganya meninggal dunia, hatinya tidak ada tersentuh, apalagi menolong. Melihat di TV, membaca di surat kabar, di Yaman ada peristiwa terjadi kerusuhan, sekian yang meninggal dunia, hatinya tidak tersentuh. Padahal mestinya membantu, sekurang-kurangnya mendoakan agar mereka didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak demikian. Dia tidak peduli sekelilingnya. Nah, orang yang macam ini kalau dia beribadah kepada Allah, ibadahnya hanya sampai di langit yang keenam, tidak akan bisa tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah oleh Allah. Hanya sampai di langit yang keenam, tidak akan bisa tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah oleh Allah. Orang yang punya sifat riya, beramal bukan karena Allah, beramal karena ingin dimuliakan orang, beramal beribadah karena ingin dipuji orang, beramal beribadah karena ingin disanjung orang. Sehebat apapun, sebanyak apapun ibadahnya, hanya sampai langit yang ketujuh ditolak. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembersihan hati yang ditentukan oleh Rasulullah, oleh Jibril alaihissalam waktu beliau membedah dada beliau, mengeluarkan hati, dicuci dengan zam-zam. Sifat-sifat seperti itulah yang mestinya kita jauhkan, kita bersihkan dari hati kita. Nah, sehingga kita bersih hati. Setelah hati kita bersih, baru dituangkan ke dalam hati kita sifat-sifat yang terpuji seperti ilmu, iman, ihsan, dan lain-lain. Nah, kalau demikian halnya kita, ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, kalau hati kita bersih, hati kita berhias, sekecil ibadah apapun yang kita lakukan akan menjadi besar dan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contohnya bahwa Rasulullah sebelum diisrakan dibersihkan, dihiasi karena untuk menghadap yang maha besar, yang maha mulia, Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi setiap peristiwa Isra Mi'raj pasti mengandung dua. Satu, menampakkan mukjizat agar yang berislam tambah kuat Islamnya, yang kafir bisa masuk. Yang kedua, setiap peristiwa itu memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada kita agar kita bisa beribadah, ibadah kita sampai diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah,